Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, nats kita hari ini adalah kisah salah seorang hakim yang bernama Gideon yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah umat Israel dikala umatnya berada dalam penyembahan berhala dalam peperangan melawan bangsa Midian yang saat itu adalah bangsa yang kuat dan dikenal sebagai bangsa yang banyak menaklukkan bangsa-bangsa lain termasuk umat Israel itu sendiri. Karena selama 7 tahun umat Israel ditindas, diberikan kekerasan oleh pemerintahan bangsa Midian. Tentu Gideon bukanlah ahli perang yang hebat, bukanlah kandidat terkuat secara fisik. Namun mengapa Gideon dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hakim-hakim di tengah bangsa Israel? Karena ia benar-benar dari inisiatif dan otoritas Tuhan. Ia memiliki pergumulan hidup yang berat. Ia adalah orang yang hidup dalam kesusahan dan penderitaan. Karena ia harus berjuang untuk menggiring gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang-orang Midian. Dan saat itulah Gideon dipanggil oleh Tuhan dan dipilih untuk menjadi hakim di tengah-tengah bangsa itu. Gideon tentu seperti kita, seperti halnya dengan kita hari ini. Dia adalah orang yang biasa. Namun Gideon mengalami transformasi melalui otoritas dan rencana Tuhan. Ia diubah oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang hebat di tengah-tengah umatnya. Demi misi Tuhan agar mereka kembali untuk menjadi kepemilikan Allah sebagai umat pilihan Tuhan. Dengan apa Tuhan menetapkannya menjadi hakim? Tentu melalui malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepadanya. Dari situ kita melihat bahwa penetapan dan pemilihan Allah itu benar-benar berdasar pada otoritas dan inisiatif Allah itu sendiri. Lalu apa yang dikatakan oleh malaikat ketika memilih Gideon? Bahwa Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Sama halnya kepada para leluhur Israel. Setiap orang dipilih, ditetapkan, dipanggil, tentu diikuti dengan janji penyertaan Tuhan akan hambanya. Tuhan memanggil, Tuhan memilih, lalu Tuhan menetapkan, dan tentu pasti Tuhan akan menyertai. Namun apakah Gideon secara refleks mengiyakan bahwa penetapan yang disampaikan oleh malaikat ia terima? Tentu tidak. Karena pada ayat selanjutnya Gideon masih bertanya-tanya. Gideon seraya menegaskan maksud Tuhan atas penetapan dan pemilihan Tuhan atas dirinya. Hingga pada proses Gideon akhirnya meminta tanda dari Tuhan atas janji penyertaan itu. Hingga pada akhirnya ia melihat tanda-tanda penyertaan Tuhan atas pemanggilan dia dan penetapannya menjadi seorang hakim. Hingga pada akhirnya ia mendirikan mezbah sebagai tempat dan wujud bahwa Allah hadir dan menyertai umatnya Israel. Dan sejak saat itulah Gideon menjadi hakim di Israel sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahwa ia berhasil merobohkan tiang berhala dan mezbah Baal. Dia juga mengalahkan ratusan ribu prajurit Midian dan sebagainya. Awalnya Gideon adalah orang biasa. Tetapi karena Tuhan memanggil dan menyertainya, dia menjadi luar biasa. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jika kita berkata aku adalah orang biasa, ingat ketika Tuhan memanggilmu, ketika Tuhan memakaimu, kamu akan menjadi orang yang luar biasa. Kita adalah orang yang luar biasa yang dipanggil oleh Tuhan sama seperti Gideon untuk memberitakan,
menyatakan bahwa Tuhan benar-benar hadir, benar-benar menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Bahwa kita hari ini disapa dengan firman yang sangat indah. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kamu. Tuhan menyertai keluarga kita. Tuhan menyertai tempat kita berada dan bekerja. Tuhan menyertai keluarga kita. Tuhan menyertai gereja kita HKBP Durensawit. Maka apakah kita masih takut dengan Tuhan yang menyertai kita? Tentu kita harus berkata, tidak perlu ada ketakutan dalam diri kita. Sebab Tuhan telah benar-benar menyertai kita hingga pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kesulitan, Gideon Tuhan pilih. Maka jika hari ini kita dalam kesulitan, kita harus berkata bahwa itu tidak menjadi alasan untuk tidak melakukan perintah Tuhan. Itu bukan alasan untuk berkata bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tetapi kesulitan harus kita pakai melihat bahwa Tuhan benar-benar menyertai hidup kita. Kita harus melihat kesulitan itu bukan untuk ditakuti, tetapi untuk ditaklukkan. Kesulitan dan penderitaan bukan sekedar untuk dinikmati, tetapi diambil hikmatnya untuk keluar dari sana dan melihat terang Tuhan. Kesulitan dan penderitaan bukan untuk dihindari, tetapi harus dihadapi dengan iman yang benar. Kesulitan dan penderitaan bukan untuk mengalahkan kita, tapi ingat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bahwa itu harus memenangkan kita. Sama seperti Gideon yang mau ditransformasi oleh Tuhan. Tentu kita harus mau hari ini ditransformasi. Sama seperti Gideon yang melakukan mission impossible. Misi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tentu kita dipanggil untuk hal itu. Kesuksesan Gideon bukan terletak pada kekuatannya, tetapi karena Tuhan menyertainya dan melekatkan predikat bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan berangkat dalam pekerjaan kita hari ini. Kita harus berkata dan mengingani bahwa Tuhan akan menyertai kita, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan karena firman-Mu yang telah kami dengar, bahwa kami telah Engkau sertai. Dan janji itu juga telah Engkau nyatakan sama seperti kepada hamba-Mu Gideon. Kami yakin dan percaya semua jemaat-Mu Engkau berkati dan Engkau sertai karena Engkau yang memilih, Engkau yang menetapkan, dan Engkau yang memanggil kami sehingga kami boleh berbuah yang baik. Itulah ya Tuhan yang akan kami rayakan dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kita sekalian. Amin.